Tolong bawa tanah kurang lebih sesikut. Justru itu adalah salah satu senjata yang ada di tubuh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dongeng Misteri bareng pendongeng kesayangan kalian, Heri Hadiat Firmansyah. Kali ini kita akan menceritakan kumpulan kisah horor tentang angkernya sebuah rumah warisan. Berawal dari sebuah pasangan suami istri yang pada saat itu sedang kesulitan menjual kurang lebih harta warisannya. Nah, si suami istri ini biar gampang kita sebut aja Bu Agus dan Pak Agus. Jadi kedua pasangan itu meminta tolong ke seseorang yang bisa dikatakan orang pintar lah ya, untuk meminta bantuan. Kenapa rumah ini tuh nggak laku-laku gitu, padahal sudah hampir berbulan-bulan rumah itu diiklankan untuk dijual. Ya mungkin ya rumah ini mau dijual itu karena mau dibagikan sebagai warisan ke sanak saudaranya tuh, ke adik kakaknya mereka. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, si pembeli datang ke rumah yang diiklankan itu. Tapi anehnya semua yang datang ke rumah itu tidak satu pun menanyakan harga. Nah akhirnya datanglah si Bu Agus dan Pak Agus itu ke salah seorang orang pintar ini, kita sebut Pak Budi gitu ya. Si Pak Budi ini datang, Mbah saya mau minta tolong, beberapa bulan ini rumah saya udah diiklanin, tapi anehnya setiap yang datang itu nggak pernah nanya harga rumah ini gitu. Kenapa ya Mbah? Nah setelah mendapat kesepakatan itu, mereka akhirnya datang ke lokasi yang mau dijual itu. Pak Budi ya berkeliling-keliling lah di sekitar rumah yang mau dijual itu. Sempat kelihat ke kebun belakang, taman depan, dan sekitar rumah itu. Nah ini tuh agak jauh di rumah-rumah sekitarnya, karena rumah ini di tengah perkebunan gitu. Jadi rumah ini tuh lahannya cukup luas dan tanah-tanah lebihnya ini dipakai untuk bercocok tanam, tapi di depannya dipakai taman seperti itu. Ada pohon besar lah di belakang, terus kayak ada rumput-rumput tinggi gitu. Terus yang pasti mah kebun lah, cuman ya gitu beberapa waktu mungkin tidak terurus, jadi agak berantakan. Nah Pak Budi sempat melihat lokasi yang mau dijual itu dan bilang ke bapak ibunya, ini kayaknya ada sesuatu yang memang harus dibereskan. Nanti setelah beberapa hari ke depan saya kasih kabar. Si Pak Budi itu bakal nelpon Bu Agus dan Pak Agus untuk ngasih tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Selang 2 hari 3 hari Pak Budi telepon ke Bu Agus dan Pak Agus itu. Nah sebelum telepon itu ternyata Pak Budi kedatangan sebuah mimpi yang cukup agak menyeramkan lah gitu ya. Jadi Pak Budi itu menceritakan dia tidur sama belum tidur lah, jadi kayak lulungu gitu, didatangi seorang nenek-nenek. Si nenek itu bilang ke Pak Budi, saya sih tidak keberatan kalau rumah itu diganti penghuni yang baru, tapi saya nggak mau diusik dari tempat itu. Gitu bilang si nenek-nenek penunggu lahan itu ke si Pak Budi. Terus Pak Budi nanya ke nenek itu, bilang, emang kenapa nggak mau keluar dari rumah itu? Si Pak Budi bilang. Nah si nenek itu bilang sebelum ada rumah itu, nenek itu udah di situ. Dan bagaimana kisahnya si nenek bisa di tempat itu? Pak Budi pertanyakan itu ke si nenek itu. Nenek itu bilang ke si Pak Budi itu, bilang seperti ini, jadi saya tuh kesini dulu karena ada yang ngirim. Yang ngirim itu penghuni atau pemilik lahan itu sebelumnya. Tapi si nenek itu dijanjikan oleh yang nyuruh dia. Kalau zaman dulu kan kayak misalkan mau ngirim iseng ke orang atau mau ngirim kiriman ke orang tuh masih dalam bentuk klinik gitu ya. Nah si orang ini yang sebelumnya ngirim nenek itu untuk menguasai lahan itu. Jadi si bapak itu bilang ke dukun sebelumnya, ibaratnya gitu ya, bilang rumah itu atau tanah itu jangan sampai laku, biar saya itu jadi milik saya. Terus ada perjanjian khusus sama si bapak yang rumah sebelumnya, bilang saya janji akan memberikan makanan untuk si nenek tua itu berupa janin. Janin itu ada di istrinya, jadi istrinya si bapak itu yang menjanjikan istrinya itu sedang mengandung, dan si bapak ini biar bisa menguasai harta itu sebelumnya menjanjikan janin yang sedang dikandung istrinya. Berjalannya waktu, kemungkinan si bapak itu ingkar ke si nenek. Akhirnya bukan janinnya aja yang kehilangan nyawanya, tapi istri bahkan si bapaknya itu pun ikut meninggal. Ya tiga-tiganya akhirnya jadi korban, karena yaitu ulah dari ingkar perjanjian si bapak pemilik sebelumnya itu sama punya atau sama si penunggunya. Udah kisahnya tuh seperti itu. Nah Pak Budi nanya lagi, terus apa hubungannya dengan si pemilik rumah yang saat ini? Gitu pertanyaan Pak Budi ke nenek tua itu. Terus nenek tua itu, saya nggak keberatan siapapun yang menempati rumah sebelumnya, cuman jangan sampai usik saya, ganggu saya di lahan kosongnya itu gitu. Jadi kekhawatiran mungkin si nenek itu kalau udah dibagi waris kan dibangun
namun akhirnya dia nggak ada tempat seperti itu. Nah oke, Pak Budi akhirnya bertanya ke nenek itu, terus bagaimana caranya agar tanah ini bisa laku, agar rumah ini juga bisa laku. Nenek itu bilang ke Pak Budi, bilang ya udah ambil tanah dari sekitar rumah itu atau perkebunan itu kurang lebih sesikut ya. Jadi digali itu kurang lebih sedalam sikut. Nah tanah dalamnya itu suruh bawa si pemilik yang pengen jual itu ke Pak Budi. Pak Budi juga setelah 3 hari 4 hari kemudian nelpon ke Bu Agus dan Pak Agus tadi untuk Pak Agus tolong bawa tanah kurang lebih sesikut digali. Nah tanah yang udah nyampe sesikut itu diambil masukin plastik bawa ke tempat saya, begitu kata Pak Budi. Bu Agus dan Pak Agus akhirnya sampai ke tempat Pak Budi dan membawa tanah yang sudah dipesan sama Pak Budi tadi untuk diberi doa lah agar cepat laku tuh rumah itu. Singkat cerita mereka akhirnya ketemu dan si tanah itu dipegang sama Pak Agus kayak di kepal-kepal gini lah, karena memang cuma sekepal dimasukin ke plastik, diserahin lah ke Pak Budi. Tiba-tiba pas tanah di plastik itu dikasihin ke Pak Budi dan ditaruh di meja, tanah itu tiba-tiba gerak-gerak jadi kresek gitu. Nah kaget Bu Agus dan Pak Agus loh, kok kayak seperti ada binatang di dalamnya gitu. Dan Pak Agus juga cukup rada kaget juga melihat plastik berisi tanah itu bergerak-gerak, dan mereka tuh cuman kayak bertatapan gitu tapi saling diam. Akhirnya Pak Budi itu ambil aja, dibukalah tanah di dalam plastik itu oleh Pak Budi, dan apa yang terjadi? Di dalam tanah itu ada satu buah paku seukuran peluncuk. Pak Budi kaget dong, nanya ke Bu Agus dan Pak Agus, tadi pada saat kalian bawa tanah ke sini, apa kalian masukkan paku ini? Bu Agus sama Pak Agus kaget, enggak, tadi nggak ada, makanya tanahnya saya kepal-kepal tadi sebelum dikasihin ke Pak Budi, gitu kata Pak Agus. Nggak ada paku. Nah udahlah, si Pak Budi itu nggak mau bikin macam-macam pada saat itu ya. Akhirnya mereka ngobrol dan Bu Agus, Pak Agus pun pulang. Tanah itu sudah ada di kondisinya dibawa Pak Budi, simpen lah gitu. Sehari 2 hari Pak Budi kedatangan mimpi lagi pada saat itu. Tapi kedatangan mimpinya itu setelah paku yang di dalam tanah itu dia buang. Jadi sebelum kedatangan mimpi itu, ingat kan tadi ada paku yang sebesar telunjuk itu di dalam tanah itu, dan Pak Budi itu membuang paku itu ke sungai yang tidak jauh dari rumahnya. Cuman sungainya itu sungai cukup dangkal yang airnya cukup kering. Jadi pada saat ngebuang paku ke sungai itu masih kelihatan tuh kondisi pakunya karena gede juga kan, jadi masih kelihatan. Dan setelah membuang pakunya itu, Pak Budi pun pulang ke rumah. Malamnya pada saat tidur kondisi kayak sebelumnya, setengah tidur dan setengah belum tidur gitu ya. Pak Budi pun kedatangan lagi sosok nenek tua itu. Dan nenek tua itu tiba-tiba bilang ke si Pak Budi ini, kamu kenapa membuang paku itu? Si Pak Budi kaget kan, nenek itu tahu kalau pakunya itu dibuang gitu ya. Pak Budi nanya, oh ya saya buang karena ya mungkin Pak Budi berpikiran itu takut membuat celaka atau nusuk atau apa segala macam. Ya akhirnya dia buang karena dipikir paku itu ya nggak ada apa-apa, cuman kayak paku biasa. Tapi si nenek itu bilang ke Pak Budi, justru itu adalah salah satu senjata yang ada di tubuh saya, gitu kata si nenek. Jadi si nenek itu menginformasikan ke Pak Budi, dia tuh bisa berubah-ubah wujud kayak jadi kuntilanak, genderuwo, atau sesosok kakek tua, ya gitulah pokoknya, jadi sosok-sosok lain-lain berubah-berubah gitu. Nah begitu dikatakan si nenek ke Pak Budi, nah si Pak Budi bilang kan, saya nggak tahu kalau ternyata paku itu adalah salah satu ciri atau milik nenek itu gitu. Nah terus si nenek tua itu bilang ke Pak Budi, andai saja paku itu nggak kamu buang, sebenarnya saya bisa jadi pesuruh kamu, gitu bilang si nenek ke Pak Budi. Jadi si nenek itu bisa disuruh-suruh sama si Pak Budi kalau paku itu Pak Budi pegang gitu. Jadi kayak apa ya, kayak alat penghubung lah gitu paku itu ke si nenek itu tuh. Dan si nenek itu bisa disuruh-suruh sama Pak Budi mau apapun, mau nyuruh orang, mau ngerjain orang, atau mau menjadi apa ya, pesuruh nyari harta kekayaan lah gitu ya. Tapi sayangnya paku itu udah keburu kebuang. Dan terakhir si nenek tua itu bilang ke Pak Budi, kamu coba cari lagi paku itu dan saya tidak keberatan menjadi pesuruh kamu. Gitu di terakhir mimpinya dari Pak Budi tentang nenek tua itu. Nah, akhirnya ya udah, tanah itu pun dikasih doa lah sama Pak Budi, terus kayak dikasih sedikit garam kalau nggak salah sama beberapa jenis bunga gitu, dan dimasukin ke plastik itu aja, diketin, udah ditunggu diambil lagi sama Pak Agus dan Bu Agus ke rumahnya Pak Budi. Tapi beberapa hari sebelum Pak Budi menghubungi Bu Agus dan Pak Agus, Pak Budi pun datang lagi ke sungai yang dekat rumahnya itu untuk mencari sebuah paku itu tadi yang kata si nenek. Sayangnya setelah Pak Budi sampai ke sungai itu, Pak Budi sudah tidak bisa menemukan paku itu. Si sungai itu kan cukup dangkal dan kelihatan paku itu tuh cepet banget ngilangnya gitu. Dan Pak Budi pun sempat heran karena ternyata Pak Budi setelah bangun di pagi hari itu langsung datang ke sungai itu, tapi kondisi paku yang belum lama Pak Budi buang itu sudah tidak ada. Jadi ya sudah, akhirnya koneksi Pak Budi dan nenek tua itu sudah
tidak bisa terhubung lagi atau sudah memang tidak datang lagi ke mimpinya si Pak Budi. Akhirnya Pak Budi pun memanggil Bu Agus dan Pak Agus untuk datang lagi ke Pak Budi. Diserahkanlah tanah yang sudah diberi doa dan diberikan beberapa ritual untuk dikembalikan ke galian tadi di rumah yang tadi. Jadi Bu Agus sama Pak Agus datang ke Pak Budi bilang, nih tanah udah saya kasih doa dan dikasih bahan ritual lah agar si rumah itu mudah untuk disukai orang. Nah akhirnya tanah itu pun dibawa sama Bu Agus dan Pak Agus kembali ke rumah itu dan dikembalikan ke posisi semula. Jadi bekas galiannya tanah itu disimpan lagi terus dikubur, dibalikin ke semula. Selang seminggu atau 2 minggu, Bu Agus dan Pak Agus itu kembali menelpon Pak Budi dan menginformasikan bahwa beberapa orang atau beberapa keluarga yang datang ke rumah itu mulai menanyakan harga rumah. Entah itu kebetulan atau memang ya karena doa itu dari Pak Budi ya. Tapi bisa jadi kekuatan doa kan kita nggak pernah tahu ya sedalam apa. Dan ketulusan orang mendoakan sesuatu juga kita nggak bisa menyelami begitu dalam gitu kan. Bu Agus dan Pak Agus pun seneng banget karena beberapa calon pembeli sudah menanyakan harga. Tetapi Bu Agus dan Pak Agus menginformasikan ke Pak Budi itu rumah itu masih ditawar di harga yang belum mereka inginkan. Nah tapi anehnya yang datang-datang calon pembeli rumahnya itu bukan tahu dari iklan agent properti atau dari iklan-iklan sosial media. Justru mereka taunya ketika lewat jadi kelihatan rumah itu mau dijual gitu. Justru orang-orang yang datang ke situ tahu karena lewat. Jadi selama ini mungkin ya rumah itu tidak terlihat orang yang lewat. Rada-rada angker juga ya rumah itu. Pak Budi pun bercerita lagi ke Bu Agus dan Pak Agus kedatangan sosok nenek itu tadi dan menceritakannya kembali tentang kisah mimpinya. Nah, si nenek itu pun datang kembali ke mimpinya Pak Budi dan ternyata si nenek itu sudah tidak ada di rumah atau di lahan perkebunan itu karena posisinya kan tadi si pakunya itu udah Pak Budi buang tuh. Nah, ternyata pada saat pakunya dibuang sama Pak Budi, kemungkinan paku itu ada yang mengambil atau keambil nggak sengaja dan sosok nenek itu pun kebawa sama posisi paku itu. Jadi kemungkinan juga ya yang menemukan paku itu atau paku itu menjadi milik seseorang, nenek itu juga kemungkinan jadi pesuruhnya si itu tadi. Ngeri ya. Nah Sobat Dongeng, begitulah salah satu cerita tentang kisah horor kali ini yang menceritakan tentang rumah warisan angkara. Nah, kalau Sobat Dongeng punya kisah atau cerita horor yang pengen kita ceritakan, bisa kirim lewat email atau kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel kita dan jangan lupa nyalakan notifikasinya ting 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 agar kalian bisa tahu video kita selanjutnya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.